Apa tanggapan Adipati ketika main bareng Vanessa dan Mawar? Aku nggak punya hak buat ngelarang mereka berpendapat karena emang semua orang pasti. Tapi beda-beda keganggu nggak? pendapatnya. Siapa mantan lo yang paling susah lo lupain dan pengen lo ajak balikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel gue di Taulani TV. Iya, ini tepuk tangan sendiri ya, nggak ada yang nyuruh, nggak apa-apa. Yang penting kita inisiatif. Luar biasa pagi hari ini, senang banget Taulani TV kedatangan bintang tamu yang ganteng dan yang kece. Memang Taulani TV selalu kedatangan bintang tamu yang kayak gitu-gitu semua. Selamat datang untuk Mawar dan Adipati Dolken. Ini pasangan yang hits ya, pasangan hits banget mereka berdua ini. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar film terbaru mereka, Teman Tapi Menikah 2. Nah, ini yang banyak pertanyaan nih, karena gue juga penasaran dengan judulnya ini ya, Teman Tapi Menikah 2. Berarti ada Teman Tapi Menikah 1. Dan mungkin nanti akan ada Teman Tapi Menikah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti tersanjung ya. Iya benar. Tujuannya emang sana sih. Tujuannya ke sana ya. Kita akan ngobrol-ngobrol karena film ini sebentar lagi akan launching. Apa sudah sih? Belum. Tanggal berapa sih? Tanggal 27. Nggak tahu nih tanggal berapa. Oh, ini cepet. Oh, cepet. Jadi kita syuting hari ini 2 jam lagi tayang. Wow, Wah, live. kita memang langsung cepet ya kita. Editor kita ada berapa, Vin? 20 ya? Oh, ada 4. Jadi langsung bekerja cepet, langsung tayang. Sudah terbukti kemarin Sidul anak sekolahan dan Milea Dilan ya kesini begitu syuting, habis itu tayang dan viewernya jutaan. Gitu. Anda bisa cek nanti di Taulani TV dan jangan lupa subscribe. Mohon maaf kalau saya agak songong karena memang harus begitu ya untuk percaya diri. Iya benar. Ngomong, kenapa sih kalian warnanya hijau? Memang ini ikonnya hijau. Jadi emang di buku kedua tuh, jadi ini dari novel. Oh, ini dari novel Iya. diangkatnya, oke. Dari novel, dari cerita kehidupannya Ayu Dia Bing Slamet sama Dito Percussion. Oh, itu Iya, awalnya. Jadi iya. dari kisahnya mereka. Kisahnya mereka. Nah, Oke. yang pertama tuh bukunya warna kuning, yang kedua bukunya warna hijau. Pantesan, jadi kalian bajunya ini ya, Iya. menyesuaikan buku ya. Ini ngomong-ngomong flashback dulu dong. Teman Tapi Menikah 1 dan Teman Tapi Menikah 2. Apa bedanya sih? Apa ininya? Apa namanya? Perbedaannya? Menikah 1, menikah 2. Nah, jadi emang 2 kali nikah. Sesimpel itu ya? Oh enggak, serius? Beneran? Enggak. Jadi yang pertama itu tentang cerita hubungan Jadi kenapa judul Teman Tapi Menikah? Karena ini Ayu sama Dito tuh dulu sahabatan banget. Oh, oke. Dari SMP mereka tuh udah sahabatan banget. Satu sekolah, satu meja gitu. Terus tiba-tiba si Dito tuh suka banget sama Ayu gitu. Ini di TTM 1 ya ceritanya. Iya. Terus tapi mereka pisah. Dito yang kuliah di Bandung, terus Ayunya di Jakarta syuting dulu kan. Terus mereka punya pacar, tiba-tiba mereka balik lagi ketemu. Ayu sama Dito tiba-tiba nikah. Ih, Gitu. keren juga ya, menginspirasi sekali ya rupanya. Jadi itu di ending yang pertama tuh. Oh, jadi ending yang di Teman Tapi Menikah 1 sampainya di situ Iya. aja. Nah, yang kedua ini lanjutannya. Setelah menikah, mereka tuh pengen punya mimpi besar kayak jalan-jalan keliling dunia, bikin hal-hal kreatif. Terus tapi mereka akhirnya keluar pertanyaan tuh, siap nggak ya kalau tiba-tiba Ayunya hamil? Nggak lama Ayunya hamil, Bener hamil. Terus mereka panik. Mimpi-mimpi kita gimana ya? Karena mereka nikahnya masih muda, masih Dito tuh masih 24 kalau nggak salah nikah. Iya. Terus akhirnya mereka kayak ngerubah point of view-nya. Karena kan emang mereka tuh ngeliat satu sama lain tuh sahabatan banget gitu. Kalau ada masalah pun dientengin semuanya, karena sahabat kan. Iya. Akhirnya mereka harus ngerubah jadi lebih pendewasaan, lebih mature. Kalau emang Dito nganggap Ayu itu sebagai istri, apalagi udah ngandung anaknya dia. Bukan lagi teman gitu ya. Iya, Jadi bukan lagi teman. enteng-enteng lagi kayak dulu ya. Jadi tuh Teman Tapi Menikah kelihatannya gampang, kelihatannya seru gitu kan. Tapi ternyata nggak segampang itu gitu. Oh, diceritakanlah di situ. Iya. Ini sebetulnya bagus ya buat pasangan-pasangan muda yang mungkin juga mengalami hal yang sama, berteman tiba-tiba suka dan akhirnya menikah. Di menikah 2 hamil. Di menikah 2 hamil. Oke. Sekarang ke Mawar nih. Oke. Mawar tadi diem aja, Mawar. Udah makan tapi kan? Udah 3 box tadi? Hah? Udah 3 box. Udah 3 box. Wah, bagus ya. Boxnya aja. Nah, boxnya aja. Nasinya dibuang. Mawar, tantangan terbesar Mawar apa di film ini, Mawar? Tantangan terbesar di film Teman Tapi Menikah 2 ini karena menjadi ibu hamil dan bukan menjadi aku yang sedang hamil tapi Kak Ayu yang sedang hamil, di mana kayak perubahan hormonnya bisa dibilang drastis. Terus juga ya pokoknya banyak deh, kayak membayangkan kalau ada anak di dalam perut juga, terus membayangkan tiap malam punggungnya sakit mungkin gitu. Jadi tapi sebelum kalian syuting ini, Dodot survei dulu nggak? Maksudnya apa ya? Observasi dulu nggak? Ketemu Dito, Mawar juga gitu.
Maksudnya ngobrol sama mereka sebagai orang yang dijadikan film gitu. Waktu reading Kak Ayu sama Kak Dito sempat nyamperin dan banyak ngobrol juga sih, sempat ditanya-tanyain juga. Jadi karena pendalaman karakternya kan harus melihat orangnya gitu kan. Kayak dulu waktu Reza Rahardian mau memerankan Pak Habibie kan sering main ke rumah Eyang segala macem. Lu juga gitu kali ya, Dok? Kebetulan Lu bisa untungnya main percussion nggak? baru bisa pas di sini nih, di Tetem 1 gitu. Oh, bener ada ya di sini? Beneran main. Jadi emang sebenarnya gue sama Dito tuh udah kenal lama. Oh, sama Ayu temen juga. juga. Sebelum mereka nikah tuh emang udah temenan sama Ayu sebenarnya. Oh, jadi udah tahu dong lo berarti. Iya. Iya. Jadi emang udah kenal banget. Jadi udah gampang lah meraninnya ya. Enggak juga sih. Tapi Mawar, nih mohon maaf nih. Ini netizen banyak banget yang ya you know lah netizen kan. Kalau komen tuh macem-macem kan. Bagaimana kamu nanggepin komentar netizen yang banding-bandingkan Mawar dengan pemeran sebelumnya? Sebenarnya gimana ya, aku nggak punya hak buat ngelarang mereka berpendapat karena emang semua orang pasti Tapi beda-beda keganggu nggak? pendapatnya. Jujur aku mikirnya mungkin karena emang belum nonton filmnya juga, karena jadi masih ngeliat dari trailer dan mungkin belum sesuai sama apa yang mereka bayangkan sebelumnya gitu sih. Oh, jadi buat Mawar nggak masalah ya? Maksudnya nggak terlalu dipikirin lah ya? Dot, lu menikah satu sama Vanessa dulu, terus kedua sama Mawar. Nanti yang ketiga sama siapa? Sama Mas Andre mau? Tapi nggak apa-apa, memang harus gitu cowok. Ya nggak? Jadi kelihatan, wah keren cowoknya kan. Ganti-ganti mulu ya? Ganti-ganti. Sama gue dulu juga gitu, waktu gue main Kiamat Sudah Dekat, pada di Mizwar gue pacarin. Oh iya bener, oke. Pak Haji. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau lu sendiri Dot berperan dulu sama Vanessa, sekarang sama Mawar. Ada perbedaan nggak? Ya beda sih, karena kan emang dua karakter yang berbeda juga pastinya kan. Untungnya emang cerita ini tuh sebenarnya kalau yang pertama sama yang kedua tuh jadi beda sebenarnya. Makanya buat lo nggak apa-apa ya walaupun Iya nggak apa-apa, karena emang ganti peran. yang pertama kan masih muda, masih SMP, SMA. Gue jadi anak SMP lagi waktu itu. Celana pendek, Biru? Enggak panjang. Oh panjang. Tapi biru. Terus emang perbedaannya itu di yang pertama tuh lebih fun, lebih Karena masih pacaran ya Dot ya? belum, masih sahabatan justru. Oh masih sahabatan justru? Jadi emang ngocol-ngocolan banget filmnya, terus ringan banget, nggak ada beban banget lah gitu. Iya. Yang kedua ini emang butuh pemain tuh yang emang lebih dalam, lebih mature, lebih wise kalau ngambil keputusan kayak gitu-gitu. Jadi lu memerankan lu juga udah kayak benar-benar orang yang sebagai suami gimana? Iya harus gitu kayak gitu, walaupun tetap ada bercandanya sih. Iya. Tapi pendapat lu gimana aktingnya Mawar saat memerankan Ayu? Bagus banget. Serius lu? Bagus banget. Bagusnya gimana? Menurut gue dia tepat. Mungkin emang udah jodohnya juga kali ya, tiba-tiba dia main yang kedua gitu ya. Mawar dulu ditawarinnya gimana dulu? Langsung diterima? Enggak sih, sempat mikir 2 kali juga karena ya itu tadi takut pasti ada resiko yang cukup besar karena bukan menggantikan sih, sama-sama menjadi Ayu, cuma mungkin bakalan ya ada yang kayak gitu tadi banding-bandingin gitu. Ini ada gini nih, ada pertanyaan, bukan pertanyaan, maksudnya sebuah film begitu pertama sukses, biasanya yang kedua tuh jadi beban. Jadi kayaknya aduh mesti sukses lagi yang kedua. Jadi ada perasaan kayak harus lebih bagus lagi nih. Nah, pertama kan udah sukses tuh. Ini yang kedua gimana nih Mawar? Ada beban gitu nggak? Apalagi memerankan pengganti Vanessa, terus film ini harus lebih keren dari yang kedua nih gitu. Kalau aku sih mikirnya yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik, gimana nantinya maksudnya sukses enggaknya, yang penting apa yang ingin dideliver, maksudnya perasaannya, terus juga pesan-pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik gitu sih. Oke, jadi nothing tulus lah buat Mawar, yang penting do the best ya. Sebagai aktor harus memerankan yang benar, yang sesuai dengan skenario. Lo sendiri? Kalau gue melihat kesuksesan film itu bukan cuma dari nominal penontonnya doang kalau gue. Itu menurut gue bonus sebenarnya. Tapi bagaimana kita membuat filmnya, bagaimana kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan di filmnya, bagaimana orang bisa menerima filmnya, apakah mereka dapat sesuatu dari filmnya gitu, apakah mereka bisa menikmati filmnya gitu, itu sih, itu lebih penting. Apalagi kalau gue mainin tentang Ayu sama Dito gitu ya, kebahagiaan gue itu sebenarnya di mereka, di saat mereka nonton ini mereka bahagia, senang, berarti ya gue udah berarti lo udah bahagia berhasil banget, mewakili perasaan mereka. Iya, itu sih. Dulu film lu udah banyak banget kan ya? Gue lihat sih, wah lu udah luar biasa sih filmnya dia. Gua Kiamat Sudah Dekat itu udah satu. Ya, udah gitu ada lagi tapi ya cuma sedikit-sedikit karena mungkin sibuk ya. Gue banyak ditawarin film. Kayak kemarin gue ditawarin The Avenger, gue tolak gitu yang terbaru. Oh iya. Suruh jadi sempaknya Hulk, gitu. Enak banget kan.
Ini memang film itu ngangenin. Kapan-kapan Falcon bolehlah nawarin saya sebagai pemain filmnya. Kebetulan saya juga ada cerita bagus banget. Ini kita langsung masuk, ini udah mulai ngalor ngidur nih ngomong. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kita masuk ke pertanyaan netizen. Nah, jadi pertanyaan netizen ini gue lempar pertanyaan ke netizen. Netizen yang memberikan pertanyaan dan lo berdua boleh ngambil di ini, apa namanya nih? Arisan ya. Ini film lo yang keberapa? 38 wow, luar biasa. Nggak tahu tepatnya sih segituan gue. Kalau Mawar? Ketujuh. Udah banyak juga ya. Emang hebat anak-anak sekarang. Gua kapan main film lagi dong? Please. Ya udah, kita langsung aja ambil ini pertanyaan netizen dari Mawar dulu. Oke, Mawar. Baca aja Mawar. Ini banyak banget kita kumpulin satu hari sebelum kita ketemu. Panjang ya? Dari @Andi Ra AAA 11. Yeah. Mending teman tapi menikah dan teman tapi cinta asyap. Maksudnya teman tapi menikah atau teman tapi cinta asyap. Asyap. Oh. Ata geledek. Sebenarnya teman tapi menikah bisa menikah karena adanya cinta sih. Iya, jadi kayak sebenarnya dua-duanya konteksnya sama nggak sih? Nah, beda. Kalau teman tapi menikah, ya berarti menikah. Tapi kalau teman tapi cinta kan belum menikah. Oh iya, oke. Menikah. Friendzone berarti itu ya? Tapi ini ada jebakannya juga. Kamu jawab tadi apa? Menikah. Mendingan teman tapi menikah. Tapi bisa aja menikahnya dijodohin, atau mungkin juga menikahnya terpaksa. Mungkin juga nikahnya tanpa cinta, bisa aja. Tapi teman tapi menikah sih. Kamu lebih memilih teman tapi menikah? Daripada cinta doang tapi nggak menikah-menikah ya? Iya. Oke, bagus. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Dodot. Ini kita buang ya. Nama lu Dodot lucu banget kayak itu ya, Dodotan itu. Nama panggilannya itu ya, Dot? Iya, dari nenek. Dari @dwi_wahyu_suryonegoro. Nama yang ngeri banget. Adipati ngerasa jelek kalau ngapain? Pas banget. Hah? Kok pas banget? yang dapet kamu. Oh iya, Iya, benar. Memang itu udah di bener. setting. Oh iya. Enggak. Ini kan random. Adipati Lu ngerasa jelek kalau ngapain? Kalau ngapain ya? Kalau gua salah. Oh gitu? Iya, kalau gua salah gua ngerasa gua jelek. Oh. Maksudnya kayak tahu kan perasaannya kalau Iya. Gini, aduh maaf. iya, salah malu nih. gitu. Malu gitu-gitu ya. Masuk akal juga sih. Gitu. Tapi lu memang begitu ya, kalau salah ngerasa jelek banget ya? Iya, berarti ya gua ngelakuin kesalahan berarti gua ngerasa jelek. Bagus. Berarti namanya mencerminkan bahwa introspeksi ya. Ngomong apa gue nih? Oke. Lanjut lagi, masih banyak nih. Mawar. Wah. Oh. Kebalik. Mawar ada lagunya nih. Mawar melati semuanya tumbuhan. Dari @jiwandono Jiwandono? Jiwandono Rudio. Dono Rudio. Jiwan Dono Rudio. Apa tuh? Kenapa menikah ada dua? Maksudnya gimana? Nah, maksudnya kenapa menikah ada dua? Kenapa aku dapat pertanyaan yang gak bisa dijawab? Harus dijawab, ini harus. Oke. Harus dijawab versinya Mawar aja, nggak apa-apa, jawab aja. Karena teman tapi menikah dua ini akan melanjutkan kisah Kak Ayu dan Dito setelah mereka menikah. Oh, Jadi kenapa? bukan menikah ada dua, tapi teman menikah Nah, ada yang kedua. Iya. terjawab juga. Jadi ini termasuk sekalian klarifikasi ya. Orang banyak yang mikir bahwa teman tapi menikah dua nih anggapnya bahwa wah menikah lagi 2 kali gitu. Ternyata bukan. Bukan. Tapi lanjutan kisah dari menikah satu yang waktu itu pacaran terus sekarang menikah. Sudah dijawab sama Mawar? Oke, terima kasih Mawar. Ya. Jiwan Dono Rudio. Sekarang ke Dodot lagi. Mau sambil minum boleh loh? Iya. Ini tehnya enak banget. Ini namanya teh goyang. Habis minum teh Goyang. Dari @indra_laya20. Indra_laya20. Ini sebetulnya kalau dari Instagram waktu kita salin tulisannya jelas. Ini tulisannya aja yang jelek. Kreatif gue emang tulisannya jelek banget. Buat dari apa bacanya? Gua lagi tepat banget. Iya, pas banget. Apa tanggapan Adipati ketika main bareng Vanessa dan Mawar? Tadi sudah dijawab sih. Setelah gue survei selalu pertanyaannya begitu, Iya. membanding-bandingkan terus. Tapi ya bagaimana lagi, bener kata Mawar, kita nggak bisa ngelarang Nggak netizen bisa, kan. Ya tinggal bagaimana menjawabnya aja.
Kalau buat gue dua orang yang berbeda sih, dua-duanya punya kemampuan yang sama-sama menarik gitu ya, dengan caranya masing-masing gitu. Jadi buat gue dua-duanya keren sih. Dua-duanya asik. Dua-duanya asik dan nggak bisa disamain ya? Nggak bisa. Punya karakter ya. Masing-masing punya karakter, itu sih paling penting. Dan apa ya? Dua-duanya berada di tempat yang sama. Mungkin memang Vanessa lebih cocok di tempat yang teman-teman menikah satu. Ketika dia jadi pacaran itu ya. Waktu masih muda sampai menikah gitu. Nah, di yang keduanya memang Mawar lebih cocok juga mungkin gitu. Dari yang setelah menikah punya anak segala macam, tiba-tiba mesti lebih dalam mainnya segala macam gitu. Keren jawaban Donald. Mungkin saja kalau waktu itu ditukar Vanessa jadi teman menikah belum tentu. Iya, belum tentu. Ya, Mawar juga masuk ke teman menikah belum tentu juga. Itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Iya, benar. Dan juga sutradara waktu itu yang mengatur adegan itu ya. Satu putaran lagi, masih banyak nih. Langsung ambil 3. Wah, agak susah nih pertanyaannya. Agak susah pertanyaannya atau tulisannya? Iya, kayaknya nggak bisa dijawab lagi deh. Dari @dela.octaviana.906, rasa pahit hingga memutuskan bercerai. Aku masih 18 tahun. Gue minum ya? Minum. Ya ini kayaknya sih, ini kan nggak ada cerita perceraian ya? Mungkin teman tapi menikah dua itu. Oh ini bercanda kali ini. Dela Octaviana 96. Jadi nggak perlu dijawab karena memang dalam filmnya nggak ada cerita bercerai. Kita mungkin pertanyaan buat video yang lain kali? Iya kali salah ini masuk ini. Mungkin ini untuk film Teman Tapi Cerai. Coba kamu lagi. Ulangin lagi. Okay. Karena nggak sayang tadi. Enak bener tanya. Iya memang, namanya teh goyang. Oke. Oh, pas nih. Pas kan? Pas. Mau aku beli minum sekalian. Oh iya. Dari @gracelaste_. Kenapa Mawar menerima film Teman Tapi Menikah 2? Akhirnya. Nah, ini oke pertanyaannya. Aku akhirnya memutuskan untuk menerima film Teman Tapi Menikah 2 karena film ini punya banyak banget tantangan baru buat aku. Aku belum pernah bergabung di film biopik juga sebelumnya. Dan ini menjadi Kak Ayu, terus menjadi ibu hamil juga. Jadi kayak emang karena mendapatkan sebuah tantangan baru itu tadi sih. Memerankan sebagai perempuan hamil lagi ya, yang tentunya berbeda dengan kenyataannya ya kan. Jadi kamu mesti benar-benar belajar bagaimana ketika cewek hamil dan lain sebagainya. Itu tantangan salah satunya ya. Oke, thank you. Satu lagi, Donat. Gue pengen dapat pertanyaan yang seru ini. Ada yang seru sebetulnya. Yang mana yang seru? Aduh. Banyak sih sebetulnya. Sebutin aja. Kok mukanya beda? Enggak, ini lucu banget. Dari VIRTHFRZ. Ini pertanyaannya buat Pak Haji, betul? Oh, buat gua? Apa ini? Lo ngomong aja, apa? Pak Haji, kenapa Harley-nya dijual? Ngaco nih, orang ngomongin film, kenapa Harley-nya dijual? Ya biasa, semua itu kalah sama duit. Iya kan? Habis motor gua ditawar mulu, ya udah, gua buka harga segitu. Ada yang mau, monggo, enggak ya nggak apa-apa, gua simpen aja. Oke, kalau gitu pertanyaan sudah selesai semua. Ini masih banyak karena kalau kita buka semua bisa 2 jam ya. Oke, sekarang kita masuk ke Truth or Spell. Nah, ini ada games tapi berhubungan dengan film kalian juga. Baru nih. Iya, baru. Akhirnya. Nah, Truth or Spell. Jadi gue jelasin dulu. Truth or Spell ini artinya jawab dengan jujur. Tapi kalau misalnya nggak mau dijawab dengan jujur, nggak apa-apa. Tantangannya adalah spell. Spell apa, Mas? Jadi nanti mengeja kata-kata yang ada di kalimat ini. Oh, oke. Ya. Tapi kalau ternyata ejaannya salah, harus jawab jujur berarti. Oh gitu. Tetap balik ujungnya jujur ya. Oke. Oke. Setuju ya? Setuju. Oke. Kalau gitu minum dulu. Ini boleh minum dulu ya? Minum dulu. Tos dulu dong. Oke. Teh goyang. Nah, itu dia logo kita. Moto kita. Ini sebenarnya saya mancing produk-produk ya. Yang masuk ke sini. Besok ntar tulisannya di situ ya. Nah, ini sebelumnya masih kosong. Kita memberi kesempatan kepada Anda. Ada yang kemarin nawarin tapi tehnya namanya teh bonglak, nggak enak banget. Rasanya sempat nggak enak. Oke, truth or spell buat Mawar dulu nih. Oke. Mawar, truth or spell. Truthnya siapa lawan main di film-film kamu yang paling rese? Spell. Langsung spell dia. Dia orang yang nggak enakan, dia nggak enakan nyebutnya. Oke, spell. Ini bahasa Indonesia kan ya? Bahasa Indonesia. Oke. Spell huruf berikut ini ya dari kata ini. Hardang.
Haredang. H-A-R-E-D-A-N-G. Tetot, salah. Berarti harus jawab truth mau tidak mau. Enggak, benar. Itu benar. Tidak, salah. Dodot bisa membantu. Haredang. Ya udah H-A-R-E-U-D-A-N-G. Oh, salah juga. Salah juga. Salah sih. Yang penting berarti kamu harus balik lagi ke truth. Harus Nggak dijawab. bisa. Ini apa? Ayo lo. Siapa lawan Pine di film kamu yang paling rese? Aduh, nggak bisa. Rese itu artinya bukan berarti nyebelin juga. Mungkin rese itu bisa orangnya iseng, jahil gitu kan. Ya banyak lah kan kayak gitu-gitu tuh. Jahilnya orang pasti kelihatan Dodot. Udah lah, mumpung ada orangnya di sini bisa minta maaf langsung. Curang lu. Tapi bener orangnya jahil ya? Jahil sih, nggak rese sih. Kelihatan. Nggak ada sih yang rese. Nggak ada yang rese ya? Nggak ada. Tapi jahil iya ya. Tapi mukanya dulu santai, nggak kelihatan ketawa, berarti dia nggak salah. Kalau salah kan mukanya nggak enak. Berarti benar. Oke, berarti dia. Berarti Nggak ada yang rese, beneran nggak ada yang rese. beneran nggak ada yang rese Aku ya? nggak ada yang rese. Oke, yang benar ada Haredang tulisannya H-R-E-U-D-A-N. Haredang. H-R? H-A-R-E-U-D-A-N. Aku udah bilang. Tapi kan itu yang kedua kali. Mohon maaf ya, harus jawab. Oh, cuma boleh sekali doang. Sekali doang, betul. Sekali seumur hidup. Sekarang buat Dodot. Truth, siapa artis cewek yang pernah lo DM di Instagram, tapi balasnya lama banget? Artis cewek. Lu DM di Instagram. Sampai sekarang nggak dibahas-bahas juga ada. Ada. Dua Lipa. Gua DM Dua Lipa nggak dibahas-bahas sampai Dua sekarang. Lipa tuh orang Indonesia apa orang mana? Luar. Wah, curang lu. Kan nggak dikasih tahu. Lu artis Indonesia dong. Nggak ada yang baru selama kok. Semua cepet ya? Iyalah, Dodot yang DM lah, siapa yang malesnya lama-lama ya kan? Siapa salah satunya? Harus jujur. Siapa Della Dartian? Tahu nggak Della Dartian? Teman, iya. Teman, enggak yang Gua nggak kenal gitu. Yang bukan teman tapi ya artis juga gitu. Gue sengaja nih gue pojokin. Siapa ya? Nggak apa-apa kan cuma nge-DM doang ya kan. Coba sebutin satu nama deh. Kok aku? Mawar pernah aku DM nggak sih? Nggak pernah ya? Kan udah punya nomor WA-nya langsung. Nggak pernah DM. Nggak pernah DM. Mawar nggak pernah DM. Apa dia? Syuting bareng dulu. Hah? Iya, spelling deh, spelling. Spelling, oke, spelling. Iya, ngapain gua jawab ya? Kan ada pilihan spelling. Spell kata berikut ini. Sawadikap. Katanya bahasa Indonesia. Ini Indonesia, kan bisa di Indonesiain. Sawadikap. S-A-W Sawa S-A-W S-A-U-A atau S-A-W-A ya? S-A-W-A. Bener nggak masih itu? Iya, betul. Masih betul? Betul. Dik. Sawadikap. Coba ya, orang sana ngomongnya Sawadikap. Sawadikap. Itu coba bayangin, kira-kira kata kesininya. Sawadikap. D-I-C-K AP. Enggak ya? Lanjutin. D-I-C-K Sawadikap. Hampir mirip sih bener. Sawadikap. S-A-W-A-D. D-I Kap. Nah, kap. Tuh, itu apa tuh kira-kira? K-A-A-P. K-A-A-P, kap. Udah di lock ya. Oke, kayaknya kapan-kapan lu mesti gua ajak ke Thailand. Salah, Sawadikap itu tulisannya S-A-W-A-T-D-I-I. Sawaddi. Sawadikap. Kapnya tuh K-H-R-A-P. Krap. Susah Iya, banget. karena orang sana tuh nggak bisa ngomong R, jadi kap. Kayaknya ketahan di situ. Gak apa-apa, ini kita sama-sama belajar ya, karena kalau di TV ini selain ngobrol-ngobrol talk show, kita juga mengadakan edukasi dalam spelling kata. Iya, gue juga baru tahu tuh jadi. Iya, makanya. Sawadikap. Berarti siapa artis ceweknya? Wah, dia ngingetin. Oh, mau ada. Tuh, Aku nggak terima dong, tadi aku tetap ditanya. tuh iya benar, harus fair dong. Harus fair. Dituntut Siapa ya? kejujuran di sini. Kamu juga truth. Siapa ya? Sebut aja lah, Dot. Iya enggak, gue nggak kebayang nih soalnya. Asik, udah banyak banget sih. Iya banyak banget. Gue nggak DM cewek yang nggak gue kenal sih sebenarnya.
Maksudnya kayak udah kenal tapi nggak ketemu lama gitu, itu mungkin tuh gue DM. Gitu, temen gue pasti jatuhnya. Ya udah. Namanya siapa? Banyak. Tuh kan ada yang Freddy. Freddy. Irma, Maya, Surti, Nana, Gimana Siska. ya? Siapa ya? Oke. Gue nggak bisa jawab nih kayaknya. Ipa. Nggak kebayang, nggak kebayang. Daripada durasi habis ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kita panjangin nggak apa-apa. 2 hari juga nggak apa-apa. Mawar. Ya. Truth. Di antara Iqbal Ramadan, Adipati Dolken, Brian Domani, siapa yang paling cocok dijadiin pacar? Spell. Kok spell aja langsung? Enggak apa-apa. Gak ada yang cocok semua tiga-tiganya? Udah sih. Asik. Coba mau spell. Oke, mau spell aja ya. Kalau kamu nggak bisa berarti harus tetap jawab jujur. Oke ya. Enggak oke. Enggak oke. Gampang kok. Siap ya? Iya. Husnul Khotimah. Ini bahasa apa? Ini Bahasa Arab. Indonesia. Bahasa Arab. Oh iya. Husnul Khotimah. KHUSNULKHOTIMAH. Aduh, hampir bener. Hampir bener. Hampir bener. Sekali lagi enggak? Boleh sekali lagi, oke. Gimana? Boleh sekali lagi. Hampir bener. 1 huruf aja kelebihan tuh. HUSNULKHOTIMAH. Yeay! Salah. Benar. Luar biasa, benar. Ini macam-macam sih. Depannya benar, husnulnya nggak pakai K ya, H ya. Oh, Khotimah. nggak pakai. Khotimahnya itu KH. KHO bisa juga KHA, tapi banyak kan KHO. Gitu. Soalnya beda arti ternyata kalau yang pakai H depan sama yang pakai K. Oh gitu. Beda arti. Benar ya. Ya nggak kejawab deh. Tapi kalau boleh tanya nih, di antara 3 itu siapa sih? Kalau dijadiin pacar. Hah? Ada deh. Ada. Bingung jawabnya. Inisial aja deh. I, A, apa B? biar nggak terlalu frontal gitu maksudnya. I, A, atau B? Udah skip aja. Skip aja. Next. Oh, kayaknya nggak enak sama sebelah itu gimana sih? Nggak apa-apa kan? Nggak enak kamu. Jadi siapa? Aku kan bener, tolong dulu. Oke. Antara kita aja ya. Iya. Tulis aja di sini. Nah, antara kita. Nggak bakal gue bocorin. Serius. Nggak bakal gue bocorin. Tulis aja sih. Dia nggak lihat kok. Gue doang yang tahu. Gue juga nggak apa-apa. Serius, gue doang yang tahu. Tulis aja. Iya serius. Enggak, nanti diginiin. Enggak. Beneran kalau Nanti gua langsung ngomong- dihapus. Nanti langsung dihapus. Yang penting buat gue doang ya. Tahu. Saksinya. Serius. Oke. Gue doang yang tahu. Thank you Mawar. Terima kasih. Gila keren Mawar. Itu baru tuh namanya gentle girl. Oke. Sekarang buat ini pasti semua penasaran yang ditulis Mawar tadi siapa? Tebak-tebakan Gue doang yang tahu. Tulis di komen tuh. Maaf, tulis di komen. Tebak-tebakan aja kalau yang benar nanti kita kasih kaos kutang. Tapi ada tulisan Taulani TV. Oke, untuk lo. Siapa mantan lo yang paling susah lo lupain dan pengen lo ajak balikan? Aduh. Spell. Spellnya kap. Enggak, bukan. Bahasa Arab dong gua. Oke, spellnya, aduh, muncrat. Annyeonghaseyo. Astagfirullah. Ayo. Kan suka orang annyeonghaseyo. Ayo. Annyeonghaseyo. Mantap. Spellnya gimana? Kamu tahu? Mawar tahu? Tahu kayaknya. Anyong. 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 Hah? Bener nggak? Salah ya? Nggak pakai G belakangnya. Anyon. Anyong sih yo. Lu nggak bisa Udahlah. spell, lu jadi jawab lo. Iya udah Mesti pasrah turut gue. lu. Pasrah gue. Aduh, ini sebentar. Tunggu. Ini, nah ini baterainya habis soalnya. Oke, annyeonghaseyo ya.
Kita simak baik-baik. A N N Y E O N G. Anyeong. Haseonya H A S E Y O. Anyeong Haseo. Oke. Silakan. Dot. Siapa mantan lo yang paling susah untuk lo lupain dan pengen lo ajak balikan? Sebenarnya nggak ada yang mau gue ajak balikan sih, kalau gue, jujur ya. Lo orangnya gitu ya? Begitu putus sudah? Iya, begitu putus sudah. Tapi selesai. mungkin yang berkesan lah. Ya, yang berkesan. Eva Celia. Gentleman, keren banget. Ada berapa sih mantan lo? 4. Oh, 4. Cuma 4. Cuma 4. Eva Celia ya? Iya. Karena dia bisa nyanyi? Nggak, gue paling cocok sama gue karakternya dia. Iya ya. Kenapa lo putusin? Banyak lah, jadi curhat. Ya udah. Berarti yang penting udah menjawab. Dodot, kita beri tepuk tangan dong buat mereka berdua. Ya, berarti sudah selesai games kita hari ini dan terakhir ini ada mungkin semacam apa namanya semangat ya buat teman tapi menikah 2. Karena baterainya habis, gue pertanyaan gue dari sini. Oke. Apa harapan buat film ini? Harapannya pasti pengen bisa diterima sama semua orang, apalagi khususnya pembaca bukunya juga, dan semua orang yang cinta banget sama Ayu sama Dito, yang ngikutin mereka juga gitu. Yang pasti emang pengen bisa menginspirasi terus ceritanya mereka untuk semua orang yang nonton nanti filmnya sih. Oke. Gitu sih. Kalau dari Mawar? Sama kayak yang disampaikan Dodot tadi, juga semoga Kak Ayu sama Kak Dito senang nanti sama hasilnya. Dan itu sih semoga semua pembaca novelnya juga senang dan juga yang nonton nanti pesan-pesan yang ingin kami sampaikan dari filmnya berupa pesan maupun perasaan itu sampai dengan baik. Oke, kesimpulannya aja. Kenapa penonton harus nonton film ini? Kenapa ceritanya? Cuma satu nih, cuma dia bisa ngomong. Oke, Mawar. Jadi film ini bakalan relate banget sama pasangan muda atau mungkin yang mau nikah. Karena film ini bakal ngajarin kalau hamil itu nggak sendiri, tapi berdua. Jadi dua-duanya harus saling support. Maksudnya suaminya juga hamil? Bukan, maksudnya kayak apapun yang dilakukan sang suami, maksudnya saling support berdua ya? Harus saling support karena bakalan berpengaruh ke janin itu sendiri. Keren, jadilah suami siaga, siap antar jaga. Iya nggak? Oke, terima kasih buat buat Dodot dan juga Mawar, perannya kan Dito ya? Buat Dodot dan Mawar, terima kasih udah hadir di Taulani TV. Semoga filmnya sukses, jangan lupa nonton tanggal 27 Februari. 27 Februari 2020. Terima kasih, jangan lupa komen, share, dan like, subscribe yang paling penting ya. Karena subscribe itu gratis, subscribe Anda, bahagia kami. Itu moto kita. Oke. Thank you Mawar. Thank you. Terima kasih Dodot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.